Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah mungkin tujuan hidup ya Kak ya. Yang pertama kalau buat aku mungkin melalui aku mengenal orang lain, aku mengenal kasih Kristus. Menurut saya iman itu bukan hanya aktivitas di otak atau pikiran saya, but faith moves you, menggerakkan kita. Ada action di situ. Satunya adalah apa? Memberi. Katanya kita sekarang pola pikirnya sudah sosialisme Darwin, yang menang adalah yang kuat gitu. Selamat datang dalam Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat ini, dan senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa sekalian juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama dengan kami, karena sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini kita akan membahas hal yang praktikal, yaitu bagaimana mengelola bagi sang guru atau master, Tuhan kita sampai dia datang. Kami juga senang karena banyak sekali komentar yang telah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kami akan membacakannya beberapa di sini. Ada dari Leon Winmart Giop, diskusi pelajaran sekolah sahabat yang sangat bermanfaat. Salam dari Jemaat GMAHK Sentrum Akelamo, Maluku Utara. Wah, puji Tuhan. Salam kembali dari diskusi sekolah sahabat untuk seluruh jemaat di Maluku Utara. Dari Tulun Dusun Official Channel, ini saya sering melihat komentarnya. Terima kasih sudah menjadi pemirsa setia dari diskusi sekolah sahabat. Puji Tuhan atas pembahasan sekolah sahabat yang sangat membantu bagi saya untuk mendalami isi Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat di channel Indonesia. Terima kasih, amin. Terima kasih kembali untuk saudara Tulun Dusun Official Channel. Dari Jelly Tulandi, sangat membantu mempermudah apa yang sulit dari pelajaran sekolah sahabat. Puji Tuhan. Dari Febriani, semangat terus, Tuhan memberkati. Dari Bakti Suwantoro, prinsipnya kalau dapat penghasilan jangan banyak hitung-hitungan kalau itu untuk perbendaharaan Tuhan. Wah, puji Tuhan, amin. Dan yang terakhir yang kami akan bacakan dari Eluai Anika. Perpuluhan sudah dipraktekkan dari zaman Adam dan Hawa, Kain dan Habel menurut saya. Biarlah diskusi kita, pelajaran kita sekolah sahabat ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami pelajaran Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kalau ada kesaksian bagaimana diskusi sekolah sahabat membantu kerohanian saudara maupun di dalam jemaat saudara, silahkan kirimkan atau tuliskan di komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan senang menerimanya, kami akan senang membacakannya, kami akan senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau biasanya saya akan menawarkan buku sekolah sahabat yang akan kita kirimkan secara gratis, tapi seperti yang terlihat di atas meja sudah tidak ada. Puji Tuhan, artinya ya semua buku sekolah sahabat yang kami pesan untuk kami kirimkan kepada pemirsa sekalian sudah habis. Namun kalau misalnya Anda rindu untuk mendapatkannya tapi triwulan ini belum dapat, silahkan
istilahnya kayak pre-order ya. Jadi pesan duluan dari sekarang untuk triwulan selanjutnya supaya kami tahu menambahkan kuotanya berapa untuk triwulan ke depan. Jadi kami bisa melayani semua teman-teman pemirsa sekalian yang rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama kami namun sulit untuk mendapatkan akses buku Sekolah Sahabat. Sepanjang triwulan ini di tahun 2023 kita akan belajar sesuatu yang sangat praktikal, sangat dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu bagaimana mengelola sumber daya yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun kaya terlebih miskin akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, kebakaran hutan dan lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran ke-7 dengan judul yang paling hina ini. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Ellen. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kami boleh datang dan mempelajari firman-Mu Tuhan. Isi hati dan pikiran kami yang berada di sini dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti juga Tuhan. Bantu kami untuk belajar pelajaran saat ini dan kiranya Kristus yang boleh dilihat, didengar dan dimuliakan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, fokuskan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang mati, bangkit dan datang segera. Amin. Amin. Oke, seperti biasa kita sudah melakukan polling atau survei sederhana di Instagram Hope Channel Indonesia dan ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, pengen kaya atau enggak? Nah ini kira-kira berapa? Ya pasti lebih banyak yang pengen ya. Jadi 79% itu pengen kaya, 21% katanya enggak juga gitu ya. Kalau kaya bagus, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kaya uangnya mau dipakai untuk apa? Dan ada banyak masukan ya, ada banyak yang sudah menjawab. Saya bacakan ini dari Joon C, mau dipakai untuk sedekah. Poppy Abineno, yang pertama pisahkan milik Tuhan, sisanya dipakai untuk biaya hidup. Lalu dari JZF, dipakai untuk penginjilan, wah puji Tuhan. Dari NB Baan 19,
buat berobat adik, berbagi ke panti, berbagi ke jalanan, dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dari akun Not Yours, asik. Untuk melayani, pengen menolong orang-orang di luar sana yang membutuhkan tempat tinggal. Amin. Dari Kevin Andrew Havlar, buat bantu sesama dong. Dari Full Joe, bangun gereja Advent. Wah, puji Tuhan, dia punya keinginan untuk bangun gereja Advent ya. Bantu channel nggak? Mulia sekali. Oh ya, belum. Mungkin Belum. nanti di bawah ada gitu ya. Dari Parnati, foya-foya, waduh. Dari Eva Priscilla, bisnis memenuhi kebutuhan keluarga. Dari Shandy Septi untuk keluarga dan juga sebagian untuk pelayanan. Levina J. Priscilla, hal-hal bermanfaat untuk orang lain. Peggy FT, pekerjaan Tuhan, support keluarga, membantu sesama. It's me, Dap, menjadi berkat buat orang yang membutuhkan. Dari Nona Ambon, memberi keperluan terpenting dalam hidup, sisanya ditabung. Dari I am Rex Gerald, untuk settle. Nah, belum ada nih ternyata pendeta yang kalau kaya mau bantu Hope Channel ya. Tapi thank you buat jawabannya semua. Puji Tuhan, banyak yang dipakai untuk pelayanan, untuk membantu ya. Semoga ini bukan hanya sekedar pertanyaan aja, sekedar jawaban kalian aja, tapi juga dorongan buat kita semua. Nggak usah nunggu kaya dulu, kita bisa menolong sesama. Pertanyaan selanjutnya adalah lebih sering mana? Dikasih sama orang atau ngasih ke orang? Puji Tuhan, dari survei yang kita lakukan lebih banyak 63% ngasih, memberi ke orang daripada diberi ya. Itu pemirsa channel ya. Pemirsa Luar biasa. Lebih sering mana? Ngasih karena perasaan iba atau ngasih sudah direncanakan? Hampir sama, tapi 58% masih karena perasaan iba. Jadi kalau tergerak hatinya memberi Reaktif. gitu ya. Reaktif Ya, ya. betul, reaktif. Proaktif yang sudah direncanakan, Yap. itu 42%. Dan yang terakhir, lebih sering mana? Ngasih ke orang yang dikenal, contohnya bantu teman yang lagi susah, itu ada 56%. Ngasih ke orang yang gak dikenal, contohnya yang di jalanan, itu ada 44%. Puji Tuhan untuk hasil dari survei yang kita sudah lakukan ini ya. Survei kecil-kecilan lah. Nah, Dan bisa dipastikan yang ngomong itu bukan orang kaya. Karena survei sebelumnya katakan kan ya. mau jadi kaya. Masih pengen jadi kaya. Betul-betul Pendeta. Luar biasa. Nah, sepanjang pelajaran kita di pelajaran 7 ini, kita akan melihat satu bagaimana Tuhan memberikan dorongan, memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Karena dari judulnya aja ya, yang paling hina ini, dari hafalannya, kalau kita lihat perikopnya di dalam Matius 25 dari ayat 31 sampai 46, mungkin kalau di Alkitab aslinya tidak ada judul ya Pendeta ya, tapi kalau di Alkitab kita di bahasa Indonesia itu ada satu perikop itu dikasih judulnya, dan judulnya adalah penghakiman terakhir. Bagaimana ketika raja itu datang, dia memisahkan antara domba dan kambing, terus raja itu mengatakan, kamu karena kamu ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. Lalu orang-orang ini bingung gitu, kapan Tuhan gitu, kalau kamu melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ceritanya ini kan penghakiman terakhir, artinya masalah memberi kepada orang yang susah ini sangat penting dong ya, sampai bisa-bisa dijadiin penghakiman terakhir yang memisahkan antara yang selamat dan yang tidak selamat. Gimana menurut Pendeta Wilson? Ya mungkin sebenarnya sih kalau menurut saya sih bukan hanya soal memberinya ya, tetapi kan dengan memberi itu menunjukkan karakter seseorang. Apakah dia orang yang memang mengasihi, apakah dia orang yang bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan, apakah dia memang orang yang peduli dengan sesama. Jadi sebenarnya kenapa ini menjadi penghakiman terakhir? Karena memang salah satu bukti daripada kasih, dan memang kasih itu adalah salah satu syarat mutlak ya bagi seseorang untuk bisa mendapatkan keselamatan adalah memberi. Sehingga makanya seolah ini menjadi syarat terakhir. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang kasih, yang sudah mengembangkan tabiat
yang mengasihi. Hmm. Cara menunjukkan kasih adalah dengan memberi. Tidak mungkin kita tidak memberi. Kalau kita bilang kita mengasihi tapi tidak memberi, itu berarti hanya teori saja. Jadi Cuma mungkin di mulut itu, aja ya? hanya di mulut saja tapi belum di tangan. Ya. Gitu. Thank you lah. Memang kita semua diselamatkan oleh karena rahmat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu, menurut saya iman itu bukan hanya aktivitas di otak atau pikiran saya, but faith moves you, menggerakkan kita. Ada action di situ. Satunya adalah apa? Memberi. Karena dari dua hukum yang terutama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah mengapa kita itu menjadi patokan Tuhan, penghakiman terakhir nanti. Oke. Kalau Ellen ada nggak? Nah mungkin tujuan hidup ya Kak ya. Yang pertama kalau buat aku mungkin melalui aku mengenal orang lain, aku mengenal kasih Kristus. Atau bisa juga dengan orang lain mengenal aku, mereka mengenal kasih Kristus. Jadi kalau di sini dikatakan untuk memberi kepada saudara yang paling hina ini, untuk membagikan juga kasih Kristus kepada mereka yang mungkin kurang beruntung seperti itu. Dan penting untuk bukan hanya kepada sesama kita, tapi orang yang Tuhan juga kasihi, kayak Bang Bijet tadi atau Pendeta Wilson juga katakan. Mungkin itu sih. Oke. Jadi kamu bisa memberi tanpa kasih, tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau pelajaran kita di Sabat Petang, saya highlight itu menolong orang miskin itu bukan sekedar pilihan. Itu adalah mengikuti teladan Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Nah, berbicara mengenai hidup dan pelayanan Yesus, ada satu cerita di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Di situ diceritakan bahwa Yesus sedang berada di sinagog dan dia membaca dari Alkitab ya, dari gulungan kitab itu. Dan yang dibaca diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Apa sih arti dari ayat yang Yesus bacakan di sinagog ini? Dan kalau kita teliti lagi ceritanya, setelahnya itu Yesus mengeluarkan kata-kata yang membuat orang-orang di sinagog itu jadi marah. Nah, kira-kira kenapa Pendeta Leroy? Apa yang terjadi dan apa artinya dari ayat ini, Pendeta? Kita berasumsi bahwa mereka itu kan tahu apa itu yang disebut namanya dengan sang penebus, bukan? Nah, penebus yang dimaksud di sini bukan maksudnya penyelamat untuk masuk surga, bukan? Tapi seperti cerita Boaz, masih ingat Ruth, Naomi, mereka tidak punya lagi sanak, lalu mereka pulang dengan bangkrut, 2 anaknya sudah mati. Untung Ruth masih ikut. Lalu tidak ada lagi, kecuali seingat mereka ada satu. Dan mereka pikir itu Boaz, ternyata bukan Boaz, ada satu yang lebih dekat lagi. Nah, Yesus sedang berbicara tentang itu. Dia katakan bahwa, ini sekarang tergenap nih. Aku bisa menebus engkau. Nah, dalam pengertian mereka begini loh. Lo ngomong apa? Kami gak ada masalah apa-apa. Kami kan bukan budak siapapun. Itu orang Nazaret loh. Jadi jauh dari kampungnya istilahnya. Artinya Yesus kan orang Yehuda ya, bangsa Yehuda yang seharusnya tinggal di Yudea atau di Bethlehem atau di mana lah kan. Yang penting di daerah-daerah Yudea. Tapi dia sedang ngomong di Nazaret. Lalu bilang aku mau tolong kamu. Lepaskan dari apa? Nah itu yang pertama. Jadi secara ego mereka itu tersentuh di situ kan. Kok kamu emang kamu siapa gitu ya? Siapa kamu? Kami tahu siapa kamu kan begitu. Backgroundnya dia tahu kan. Tapi ini berani katakan aku bisa tolong kamu, bisa tebus kamu. Nah, tapi kemudian dalam makna rohani, kemudian Yesus seperti memberikan klaim kan bahwa ini yang dinyatakan oleh Yesaya ini tergenapi sekarang katanya. Berarti kau Mesias itu, kau ngaku Mesias kira-kira gitu ya. Jadi bisa kita anggap 2 hal ini yang membuat mereka seperti teriritasi ya. Sampai mereka akhirnya mau bunuh Yesus kan. Oke. Pendeta Wilson? Ya mungkin seperti poin kedua yang tadi Pendeta Leroy sudah sampaikan adalah bahwa mengklaim menjadi seorang bisa melakukan hal besar itu bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh
siapa saja. Makanya kan ditanya, memang kau siapa? Jadi bisa bilang ini. Kalau memang ini adalah klaim yang memang merujuk kepada nubuatan yang mengacu kepada Mesias, lalu ada orang datang dan bilang, oke, sudah digenapi karena saya sudah datang. Nah, siapa ini? Kalau dia memang anak raja, mungkin oke, dia punya sesuatu. Iya. Tapi kan ini kan ternyata enggak. Lalu kemudian ternyata bukan hanya enggak, tapi malah bukan hanya biasa-biasa saja, tapi malah yang minus gitu kan. Karena ini ada perdebatan atau ada pergunjingan mengenai latar belakang kan, kelahirannya, memang ada apa Anak lahir tukang kayu. Ya anak tuh bukan hanya tukang kayu, lahir di luar pernikahan lah sebenarnya kan, menurut anggapan mereka kan. Terus mengaku sebagai Mesias. Jadi mungkin pandangan tentang siapa itu Mesias itu yang agak apa ya? Tidak tepat dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Dan kemudian mungkin juga ada juga sambungannya dengan apa sih yang Mesias itu lakukan. Ya mungkin mereka berpikir Mesias itu harus melakukan hal yang besar gitu kan. Nah, sedangkan Yesus ini belum melakukan apa-apa. Dan sedangkan seandainya yang dia mau lakukan pun juga sebenarnya bukan hal besar dalam tanda kutip ya. Kalau kita sedang di dalam keadaan berperang gitu kan, dalam penjajahan, lalu ada orang datang, oh iya saya bisa kasih kamu makan. Enggak, bukan itu yang kami perlukan. Yang kami perlukan supaya kami bisa bebas dari Belanda. Kayak gitu kan. Jadi makanya udah dia bukan siapa-siapa, terus mengatakan menggenapi Mesias dengan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak mereka inginkan. Mereka menginginkan sesuatu yang lain. Jadi ya banyak sih hal-hal yang kalau tadi Brother bilang membuat mereka teriritasi. Oke. Ini kalau saya baca di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19 ya. Di situ dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ada menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini kayak spesifik banget gitu ya. Orang miskin, orang tawanan, ya istilahnya orang yang susah. Walaupun mereka yang menerima kata-kata itu mereka tidak merasa mereka miskin, mereka tidak merasa mereka tertawan atau mereka membutuhkan Mesias itu, tetapi kita melihat di dalam pelajaran hari Minggu kasih Yesus untuk orang-orang miskin adalah salah satu dari bukti terbesar kemesiasannya. Jadi bagaimana Mesias yang telah datang walaupun disalahartikan di pikiran orang-orang, tetapi salah satu bukti terbesar dari kemesiasan Yesus adalah kasihnya bagi orang-orang yang miskin. Nah, kita ada satu ayat yang saya teringat mengenai ibadah yang murni. Itu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Apa maksud dari ayat ini? Mungkin Ellen dulu kali. Ya, mungkin kalau misalnya ibadah yang murni ya, kalau kita ngomongin ibadah bukan cuma datang ke rumah peribadatan saat ini, tapi ibadah yang murni adalah apa yang kita lakukan 24/7, 24 jam. Lifestyle Pola hidup kita. Dan kalau dibilang salah satunya adalah dengan membantu mengunjungi yatim piatu, janda-janda yang kesusahan. Aku lihat di situ ada pengorbanan diri, perlu menyangkal diri di situ, ketidakegoisan perlu ada di situ. Dan ibadah yang Tuhan mau, sebenarnya yang Tuhan lagi bentuk kan karakter kita ya Kak ya. Jadi aku lihat ada perubahan, transformasi karakter di peribadatan ini gitu. Makanya mungkin bisa disempurnakan oleh pendeta-pendeta. Iya, thank you. Memang pastinya ketika sang penulis menuliskan hal ini, siapa sih yang terfikirkan dalam pikiran kita, yaitu figur yang hidup di dunia ini yang murni dan tak bercacat, dan sepanjang hidupnya dia tidak hanya berkhotbah, bahkan lebih banyak dilakukan penyembuhan, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang susah. Tadi dibahas di Lukas. Siapa dia? Hanya satu orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa, yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebenarnya tadi disampaikan oleh Ellen juga, perubahan karakter. Ketika kadang-kadang kita memberi ya,
Kita berpikir bahwa kan enak ya yang diberi ya, mendapatkan ini itu. Padahal sebenarnya memberi itu adalah prinsip surgawi. Dan kenapa dibilang yang diberikan itu sebenarnya lebih baik memberi daripada diberi? Karena dengan kita memberi, we are partaking God's character, Jesus character. Makanya itu bilang ibadah yang murni. Lanjut dari yang pembahasan pertama bahwa kasih tanpa memberi tidak bisa. Oke. Jadi kan kadang kalau kita dengar kata ibadah ya pendeta, langsung biasanya ke gereja tiap hari Sabat gitu. Yap. Hanya sebatas itu saja gitu. Nah, gimana dengan hal ini? Apakah kita bisa memang patut aplikasikan juga ibadah kita itu mengunjungi anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan? Ya, tapi jangan lupa untuk lihat kualifikasi yang di dalam ayat ini ya. Oke, kita bisa sebutkan ibadah, bisa juga terjemahkan ini menjadi agama ya. Agama yang murni. Dan dia pakai ini dalam sistem seremonial. Karena yang dipakai adalah kataros ya. Kataros untuk bilang yang murni ya. Coba lihat untuk mengunjungi yatim, janda. Dalam kesusahan mereka. Jadi seperti cerita yang lain bahwa kita perlu proaktif bukan reaktif. Nah, tapi ingat juga bahwa Rasul Paulus dalam bicara karunia rohani ya, yang kemudian orang salah mengerti ketika bicara tentang 1 Korintus pasal 13 tentang cinta atau kasih itu ya. Dia katakan, ya, ada orang berikan tubuhnya untuk dibakar. Tapi tidak ada kasih. Ya toh? Nah, pengertiannya begini, oke, ini kan didorong oleh kasih bukan? Tapi jangan lupa ada juga orang yang mengunjungi yatim piatu tapi ibadah tidak murni. Ada maksud. Ya, dan segala sesuatu itu bisa menjadi ibadah yang tidak murni kalau motivasinya tidak tepat, bukan? Ya, dalam hal ini ya mau mengunjungi orang yatim, memberikan bantuan di kesusahan mereka juga bisa menjadi tidak murni jika itu dilakukan dengan motivasi yang tidak tepat, bukan? Jadi, tapi ini Yakobus jelas ya. Seperti tadi melanjutkan tentang identifikasi siapa ini Yakobus, memang tidak tercatat di dalam Alkitab mengenai yang saya mau katakan ini. Tapi sejarah gereja dengan extra biblical resources banyak kali menceritakan tentang siapa ini Yakobus. Yakobus ini adalah orang bisa dikatakan piety yang luar biasa ya. Ini orang berdua luar biasa sampai lututnya seperti lututnya unta. Ini orang yang dianggap sebagai orang yang pemanggil hujan, jadi seperti pawang hujan pada waktu itu. Karena apa? Karena salehnya tinggal dia bikin lingkaran hujan turun di situ. Di lingkaran itu maksudnya, bukan di mana-mana. Nah, ini orangnya. Dan ini orang yang sangat memang dia sempat menolak Yesus. Saudara-saudara Yesus kan menolak Yesus. Hanya setelah kemudian Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri pada mereka, baru mereka percaya. Mereka itu ya omong lelucon tentang Yesus, bukan? Tapi pada akhirnya dia percaya dan dia menjadi ketua. Jadi ya artinya dalam dunia Kristenan kita kenal bahwa dialah ketua pertama gereja. Ya, jadi artinya karena bukan karena nepotisme, bukan karena dia saudara Yesus mungkin ya, tapi karena memang dia adalah orang yang saleh. Dia nggak main-main dalam soal beragama dan dia belajar seperti yang Yesus juga lakukan. Perhatikan loh. Ada orang-orang yang sengsara di antaramu. Itu perhatikan. Itu yang mau sampaikan. Thank you pendeta. Oke teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Ketetapan Tuhan untuk orang miskin. Kita bisa baca ayatnya di dalam Imamat 23 ayat 22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi dari zaman bangsa Israel pun sudah ada istilahnya dorongan atau apa yang Tuhan sampaikan bahwa kamu harus memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin cuma bisa ngambil makannya dari sisa-sisa aja ya, sisa-sisa panen gitu. Nah, bagaimana ini
aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini. Kan kita udah bukan agrikultur lagi ya, jadi kita udah nggak panen lagi. Tapi seperti apa sih yang dapat kita lakukan untuk prinsip-prinsip yang ketetapan Tuhan untuk orang miskin ini, Ellen? Nah, oke. Ini pelajaran yang sangat menampar untuk aku pribadi ya Kak. Waktu aku belajar, apalagi di pelajaran hari Senin, katanya kita sekarang pola pikirnya sudah sosialisme Darwin, yang menang adalah yang kuat gitu. Berarti kalau kamu kalah, kamu lemah gitu kan. Sementara di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan pola untuk orang Israel untuk saling memperhatikan. Jadi ada celah untuk berderma gitu. Yang mana itu di zamannya aku bukan dididik menjadi satu keharusan. Tapi aku berpikir bahwa hartaku hasil kerja kerasku. Dia tidak punya harta berarti dia kurang kerja keras. Misalnya gitu ya untuk generasi sekarang. Tapi di sini aku dapat bahwa ternyata kita punya hutang. Kita menghutangi mereka yang kurang beruntung secara finansial. Tuhan mempercayakan kepada kita satu jumlah, tapi kita juga punya ternyata tanggung jawab, kewajiban untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberkecukupan itu. Dan dengan iman bahwa Tuhan akan mencukupkan kita kalau kita mau berbagi. Mungkin itu ya. Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya kalau aplikasinya di kehidupan yang nyata dan praktikal adalah kalau ke pasar itu jangan nawar sampai habis. Iya betul. Benar. Betul. Kalau kasih apa mungkin beli apa kembalian ya udahlah, nggak usah ambil kembaliannya semuanya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang kalau kita lihat di sini tentang apakah ini sesuatu yang reaktif, apakah ini sesuatu yang aktif dilakukan. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak secara aktif dilakukan. Justru kalau dia benar-benar mau menghabiskan hasil panen itu yang dia lakukan secara aktif gitu loh. Oh, berusaha sampai habis aktif, ya kan? Sama kayak nawar sampai habis itu kan berarti kan effort lagi kan dari kitanya. Jadi ini pemberian yang sebenarnya kalau bisa kita dilakukan dengan pasif dan dengan tidak keluar lagi extra effort dari kita. Justru lebih keluar effort kalau mau tidak memberi. Nah, jadi sebenarnya kan kadang-kadang orang berpikir bahwa apakah benar memberi itu harus selalu dengan effort. Nah, ini ternyata Alkitab tunjukkan bahwa ternyata memberi itu bisa dengan tidak effort. Malah kalau kita mau mati-matian tawar, udahlah bolak-balik pura-pura enggak dulu Pak. Udah lagi itu kan effortnya lebih banyak sebenarnya. Jadi bagaimana cara memberi tanpa effort ya mungkin aplikasi seperti itu. Pura-pura tinggalin bilang. Iya. Karena kalau kita ke mall, kita belanjanya nggak pakai nawar ya, kita main bayar-bayar aja, berapapun itu gitu. Tapi dan kalau masalahnya pasar, kasih tips loh. Tapi yang di dagang kaki 5 kita nggak kasih tips. Gimana, Iji? Kalau saya mau kasih dari perspektif lain dari yang sampaikan tadi, itu adalah saya melihat di sini ada planning, Yola. Karena dibilang kita harus sisihkan sebelum orang tuh minta, sebelum ada ya kita harus bagikan. Jadi jauh-jauh hari sebelum uang itu kepake disisihkan dulu. Jadi jangan ada dana khusus ya. Dana khusus untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin itu. Nah, bicara mengenai orang miskin di Alkitab pun disebutkan di Ulangan 15 ayat 11. Orang miskin tidak hentinya akan ada. Artinya memang kalau kita lihat kenyataan sekarang pun, zaman sekarang pun ya kita mau membantu sampai gimana pun mereka akan tetap ada. Dan bahkan dalam kapasitas kita yang cukup, kita nggak bilang kita berkekurangan, kita nggak bilang juga kita orang kaya banget gitu. Ya kalau kaya banget mungkin dia punya power yang lebih untuk menolong. Tapi dalam kapasitas kita yang Tuhan memang sudah berkati, tapi bagaimana sih caranya kita menolong orang miskin? Artinya ada juga pemikiran atau anggapan, oh kalau yang di jalanan atau pengemis itu kalau kita bantuin mereka jadi males untuk bekerja, atau mereka mungkin udah ada bosnya gitu yang nagih mereka dapat berapa tiap hari gitu kan. Bahkan ada juga yang kayak kabar-kabar mereka dapatnya lebih kaya gitu ternyata, punya mobil, punya rumah atau apa. Gimana? Dari Vijay dulu deh. Ya, karena memberi, tadi kita sudah bahas mengenai memberi. Tapi sebenarnya kalau contohnya tadi disampaikan Yol, oh dia mau milih-milih ada memberi, dia mau, oh kayaknya jangan deh ini ada
Tuh ada supervisornya tuh, dia mengkoordinasi, ada banyak kok yang tukang sindikat nih kayaknya. Karena memang ada juga yang pernah share gitu, dan dia katanya menyisikan tiap hari, padahal dia tukang nasi goreng. Setelah sebulan udah beli HP aja katanya pengemisnya. Tapi ya apa namanya? Menurut saya di sini harusnya justru planning ya, yang dibutuhkan itu planning. Tidak akan berhentinya orang miskin. Jadi kita nggak bisa, kalau tujuan kita memberi itu adalah untuk menghabiskan kemiskinan di dunia ini, nggak akan ada habisnya. Karena miskin itu ada karena dosa. Dan sampai dosa masih ada sampai akhir, akan terus ada kemiskinan. Jadi ketika kita memberi, ini prinsip saya pribadi, saya bilang, it may not help the world, the whole world, but it may mean the world to them. Yang kita beri itu mungkin cuma 1-2 orang tersebut. Jadi jangan kita buat mikir impact-nya ini secara besar menyeluruh bagaimana, tapi ingatlah bahwa mungkin ini sedikit di mata kita, tapi itu besar di mata mereka yang kita beri. Oke. Ellen? Iya, kalau misalnya pertanyaannya, kan tetap aja nggak bakal habis-habis ya mereka yang miskin gitu. Ya, at least kita menyentuh 1 jiwa 1 hari gitu kan. Kita nggak pernah tahu Tuhan bakal kasih, kalau kita willing untuk melakukan, kita rela, Tuhan bisa gunakan kita sejauh apa. Cuman mungkin untuk kalau misalnya pengemis-pengemis di jalan gitu ya Kak ya, kadang aku suka lihat kalau mereka masih punya 2 tangan 2 kaki dan umurnya masih panjang gitu, mungkin aku nggak akan kasih uang. Tapi ada teman aku yang mungkin dia siapin air mineral di mobilnya, daripada uangnya dipakai ngerokok, jadi dia ngasih air mineral dalam atau bentuk, gitu, dalam bentuk yang dia tahu bakal membantu, ini ya. gitu. Mungkin itu yang terjadi saat ini. Itu satu intentional giving juga. Iya Planning. betul, menyiapin kan Menyiapkan. berarti. Oke. Kalau Pendeta Wilson, kita tuh harusnya kita setuju dengan planning bahwa kita harus ada satu dana khusus seperti tadi yang sudah kita bahas, lalu intentional, jadi ya memang memberi dengan berencana, dengan memang ada niatan untuk menolong ya. Tapi apakah lebih bagus di pertanyaan survei yang pertama tuh memberi karena perasaan iba atau ya memang daripada saya pemberian saya disalahgunakan, saya kasih ke organisasi sesuatu gitu, atau di Ana gitu. Seperti apa sih seharusnya kita memberi, atau bebas-bebas aja? Jadi kalau ada pergerakan yang namanya apa ya? Saya lupa pergerakan namanya apa, tapi bagaimana kita memberi itu dengan intensional. Jadi dalam arti begini, kalau saya bisa ada budget saya 100 juta. Saya mau kasih ke 1000 orang cuma berapa tuh kalau saya bagi 100.000 setiap orang, atau saya mau kasih ke 3 orang supaya mereka bisa buka usaha. Yang mana yang kita lakukan? Kadang-kadang kita jadi berpikir, aduh, mau yang mana ini itu juga bagaimana caranya supaya kita bisa melihat-lihat pemberian macam apakah yang bisa dilakukan yang itu bisa bermanfaat dan berguna dan ada impact-nya. Nah, untuk hal ini sebenarnya saya tidak bilang ya udah kasih aja ke lebih banyak atau kasih aja ke lebih sedikit. Itu sebenarnya kembali kepada masing-masing daripada kita maunya bagaimana. Cuma biarlah pemberian itu ada pemberian yang memang menolong, tepat guna dan mendidik gitu. Jadi jangan cuma asal-asal kasih. Nah, apakah kita memberi dari rasa iba atau dari rasa ditetapkan? Sebenarnya kalau kita balik kepada yang di dalam Ulangan 15 ayat 11 itu sebenarnya kita memberi karena kita diperintah. Bukan karena kasihannya kamu harus kasihnya, tapi Allah mengatakan bahwa orang-orang miskin akan selalu ada. Makanya kuberikan perintah kepadamu supaya kamu kasih. Jadi itu sebenarnya Allah itu tidak bukannya menarik-narik kalau hati nurani kita, tetapi Allah langsung memberikan perintah. Sehingga kalau dibilang apakah kita lebih bagus memberi kalau kita kasihan atau enggak, jadi itu sebenarnya bukanlah soal kita kasihan atau enggak kasihan, karena kan kalau kita kasihan atau enggak kasihan, ada orang yang saya kasihi lebih, ada orang yang tidak saya kasihani. Nah, itu jadi bagaimana? Nah, tetapi prinsipnya kita kasihan atau tidak kasihan akan ada orang yang membutuhkan dan kita diberikan berkat kelebihan untuk memberikan bantuan itu, dan Allah memerintahkan supaya kita memberi. Jadi sebenarnya bukanlah direncanakan atau tidak, tetapi itu adalah suatu bentuk penurutan terhadap apa yang Allah katakan. Kalau saya melihatnya begitu, obedience-nya. Thank you. Jadi bagaimana kita
menunjukkan kasih itu bukan karena kasihan saja, tetapi juga karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Oke, kita berlanjut ke cerita selanjutnya. Ini ada 3 orang di sini ya, yaitu orang muda yang kaya, Zakeus, dan juga Ayub di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Semuanya Kalau orang kita lihat tiga-tiganya, ini tuh orang kaya tiga-tiganya. Walaupun mereka punya pandangan yang berbeda tentang uang mereka, tentang harta mereka. Kita tahu orang muda yang kaya itu menjadikan kekayaan sebagai ilahnya. Makanya ketika Tuhan suruh jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, dia dengan sedih pergi gitu. Karena itu adalah ilah baginya. Sedangkan Zakeus, dia sama-sama kaya, dia dapat kekayaannya tidak seperti orang muda yang kaya, mungkin dengan cara yang baik gitu ya. Zakeus mendapatkan dengan cara yang salah karena dia memungut lebih dari yang seharusnya. Dia nggak disukain sama orang gara-gara itu, tetapi dia kaya. Lalu ada keinginan di dalam hatinya untuk ketemu dengan Yesus, sama dengan si orang muda yang kaya ini. Tetapi hasilnya ternyata berbeda, sangat jauh berbeda. Bagaimana si orang kaya menganggap kekayaannya sebagai ilah, tetapi Zakeus malah ketika dia bertemu dengan Yesus itu mengubah kehidupannya dan dia malah membagi-bagikan kekayaannya tanpa diminta. Dan ada cerita yang lain mengenai Ayub, bagaimana dia tadinya sangat kaya tetapi hilang semuanya. Tetapi waktu dia dulu kaya, kita bisa melihat di dalam ayat-ayat di kitab Ayub bagaimana Ayub itu menolong orang, istilahnya tadi yang sudah kita sebutkan dari tadi ya, bukan reaktif, artinya kalau ada orang yang minta baru kita kasih, kalau ada orang yang kita lihat susah baru kita bantu, tetapi dia mencari. Dia kalau dikatakan di sini malahan perkara orang yang tidak ku kenal ku selidiki. Jadi nggak kenal pun aku cari tahu tentang dia, bagaimana aku dapat membantu dia. Nah, mengenai 3 cerita ini kita akan mendiskusikannya setelah yang satu ini. Tentang orang muda yang kaya. Apa yang kira-kira menyebabkan dia membuat hartanya itu sebagai ilah, sehingga dia nggak mau menyerahkan hartanya untuk Tuhan, dan bagaimana kita bisa terhindar dari hal itu? Iya, thank you. Ini my personal testimony, Yola. Ketika gaji saya pas-pasan lah gitu ya, sampaikan UMR. Dibanding contohnya gaji saya, contohnya katakanlah 2 kali atau 3 kali dari UMR pada saat itu, dalam perbedaan contoh 5 tahun, percaya atau tidak, tabungan saya lebih banyak ketika saya waktu pertama kali. Yang gaji awal saya UMR. Justru ya. Manajemennya. Kenapa? Karena when you have higher salary, subconsciously you raise your standard of living. Secara tidak sadar. Secara gak sadar, padahal gak ada intentional. Standard of living, ya mungkin juga termasuk standard of giving juga. Tapi maksudnya adalah begini, karena ini sudah melekat dalam diri kita dan kadang-kadang itu kita gak sadar gitu ya. Kita sudah menjadikan uang itu jadi ilah kita. Ketika kita menjadi ilah kita, maksudnya apa sih? Karena kalau kita tanpa uang tersebut kita gak bisa hidup. Tanpa kemewahan atau lifestyle yang, aduh pagi saya harus ini, kalau saya olahraga harus nge-gym, nggak bisa saya olahraga jalan sendiri itu nggak bisa, harus ada alat-alat yang bantu saya ataupun jadi kehidupannya sudah ketergantungan kepada money ini. Kenapa si Zakeus tidak diminta? Mungkin berarti dia walaupun kaya, nggak semua orang kaya menjadikan money itu ilahnya. Nah, jadi untuk spesifik untuk orang ini, orang muda kaya ini, kenapa Tuhan menyuruh dia menjual? Karena Yesus melihat money itu sudah menjadi ilahnya dia. Ini bukan berarti kita semua di sini harus menjual harta kita dan harus mengikuti Yesus. Karena Yesus itu orang yang spesifik. Dia itu orang yang personal.
Dia melihat kebutuhan seorang, dia melihat apa yang menghalangi keselamatan, apa yang menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan keselamatan. Dalam hal ini adalah uang. Jadi apa yang Yesus sebenarnya yang Yesus suruh kepada dia adalah hal yang tadi ya, bagaimana dia terhindar dari ilahnya atau hartanya adalah dengan menyerahkan ilahnya itu gitu. Dengan mungkin kalau bagi kita sekarang berarti memberi itu adalah latihan supaya kita tidak menjadikan ilah, uang itu sebagai ilah kita. Gimana Pendeta? Menarik untuk melihat mereka punya diskurs ya conversation. Dan ini kan insist dia bilang oke, mau sempurna ya, mau sempurna. Pertama dia minta kalau untuk versi Matius dia bilang mau apa? Kekal. Mau hidup kekal ya, mau apa yang ku perbuat, apa yang aku bisa buat ya. Supaya hidup kekal. Lalu Yesus bilang buat begini perintah itu ya, perintah mana kan insist kan ya ini diberitahulah 10 hukum toh sebagian dari itu diberikan contoh. Lalu dia bilang ya sudah kuturuti. Berarti kan perfect dong. Perfect dong menurut dia ya, menurut dia. Lalu disitulah Yesus kemudian mainkan yang begini. Dan saya suka sekali dengan pelajaran sahabat kita ya. Saya tidak tahu apa di penuntun guru dibuat atau di sini ya, yang dikatakan bahwa jadi harta itu pada akhirnya menjadi penghalang dia untuk sampai kepada keselamatan. Karena kita tahu bahwa 40 tahun kemudian Yerusalem kan hancur. Dan boleh jadi bisnis kaum ini pun hancur. Jadi artinya Yesus katakan sesuatu untuk dia, ikut aku. Kalau dia bisa ikut berarti dia sudah masuk lah jadi 13 mungkin murid Yesus ya. 13 murid Yesus. Gak semua orang loh bisa masuk. Atau mungkin ini bukan inner circle atau bukan dari 12 disciple tapi pengikut-pengikut yang 70 atau yang akhirnya 120 kan. Tapi setidak-tidaknya mereka ini sesuai dengan nubuatannya berdasarkan catatan gereja tidak ada seorang pun orang Kristen yang mati. Pada waktu tahun 70 itu ya, Yerusalem dihancurkan. Tapi dia ini mungkin ya ceritanya akan berulang sama seperti istri Lot. Harta itu. Mungkin ya saya juga harus lihat kepada diri saya melalui kacamata orang muda yang kaya ini bahwa barangkali juga saya begitu ketika saya mau insist ya, saya mau katakan bahwa saya sudah lakukan Tuhan, apalagi yang kurang. Lalu Tuhan mungkin akan sentuh sesuatu. Ini dia, serahkan ini. Wah, kalau ini diserahkan ya nggak mungkin dong Tuhan gitu ya. Itu makanya jangan cari gara-gara ya. Tapi oke lah ya, kita sekarang jadi tahu akhirnya bahwa hidup ini ternyata kita tidak banyak tahu ya apa kekurangan kita ya, sampai kemudian Tuhan sentuh sesuatu dan kita belajar dari itu ya, orang muda yang kaya. Iya, ini gara-gara pendeta bilang gitu saya jadi sadar bahwa ilah kita itu bukan cuman harta ya. Mungkin kayak si Zakeus yang ilahnya bukan harta jadi dia bisa ya kasih aja gitu, tapi ada yang lain yang mungkin pride kita atau pekerjaan kita atau bahkan mungkin pasangan kita, pelayanan pelayanan kita. Bagaimana Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak gitu, mungkin itu menjadi ilahnya bisa menjadi ilahnya gitu. Nah, belajar dari cerita mengenai Zakeus, bagaimana pertemuan dia dengan Yesus mengubahkan kehidupannya. Ada nggak kesaksian dari Ellen mungkin singkat bagaimana pertemuan dengan Yesus mengubahkan hidup kamu? Ya, mungkin kalau dari pelajaran sekolah sahabat juga dikatakan mereka sama-sama kaya, mereka sama-sama mencari keselamatan gitu. Mereka sama-sama ingin bertemu dengan Yesus, tapi persamaannya berhenti di situ. Perbedaannya adalah yang satu aku lihat ya, ingin mencari keuntungan saat datang kepada Yesus, ingin meraup sesuatu yang lebih mungkin tanpa merasakan kebutuhan akan Yesus. Tapi sementara kalau si Zakeus itu dia sadar bahwa dia nggak merasa diri benar, dia tahu dia butuh juru selamatnya. Mungkin sama kayak aku, karena sebagai orang Kristen dari lahir boleh dibilang gitu kan, tidak melakukan ini itu, tidak kesini situ gitu. Jadi merasa diri benar. Nah di situ pun akhirnya perbaktian kerasa kayak hambar gitu loh Kak, karena saya layak untuk mendapatkan berkat segala macam gitu. Jadi kalau mau memberi juga jadinya karena hatinya belum diberikan sama Tuhan ya, jadi agak susah juga, hitung-hitungan. Tapi kemudian Tuhan tetap kejar. Singkat cerita, saya sadar bahwa
ternyata saya ini jauh dari sempurna, bahwa cacat luar yang kelihatan mungkin enggak, tapi cacat karakter katanya adalah dosa, dan kita nggak membunuh tapi kita membenci orang gitu kan. Nah, hal-hal itu yang akhirnya menyadarkan bahwa saya butuh penyelamat. Nah, itu mungkin perbedaan dari si orang kaya, orang muda yang kaya, dan Zakheus. Zakheus tahu dia butuh penyelamat, dan akhirnya dia tahu posisinya, kalau misalnya untuk penempatan harta dan orang lain juga di dalam harta kita jadi tahu bahwa kita sama-sama di pihak yang membutuhkan gitu. Jadi kita sama-sama punya sukacita saat kita mendapatkan hal kebutuhan kita itu juga. Jadi kita pengen bagikan ke orang lain juga. Orang lain perlu dapatkan hal ini gitu. Mungkin itu sih perubahan hati saat bertemu dengan Yesus, yang tadinya yang satu mungkin merasa diri benar, merasa mampu, tapi yang satu merasakan kebutuhan dia akan juru selamat. Oke, thank you Ellen. Gimana kalau tentang Ayub? Apa yang bisa kita pelajari dari Ayub ini dalam hal memberi ya, Pendeta Wilson? Ya, kalau tentang Ayub dalam hal memberi, mungkin kita harus pahami bahwa di antara ketiga orang-orang kaya ini, hanya Ayub yang memang dari awalnya itu sudah baik. Dalam arti begini, kalau orang kaya yang orang muda yang kaya itu, dia kan datang kepada Yesus dan mengatakan apa yang bisa kuperoleh, tadi seperti Ellen bilang kan ada transaksional seperti itu kan. Dia mengatakan ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Makanya terlepas daripada itu ilah atau enggak, mungkin cara memandang yang lain adalah oke, kau kira kau bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Makanya Yesus langsung berikan sesuatu yang mustahil bagi dia, yaitu apa? Jual semua hartanya gitu kan. Nah, kalau di Zakheus ini dia mengakui bahwa dia tidak mampu, mengakui bahwa dia membutuhkan sesuatu, makanya dikasih kasih karunia. Dan apa yang dilakukan itu adalah pemberian manifestasi daripada rasa penerima dia akan kasih karunia. Nah, kalau untuk Ayub ini agak susah untuk menilai Ayub ini. Kenapa? Dia bukan orang yang membutuhkan pertobatan, jadi dia tidak perlu melakukan hal apa dari kekayaannya. Bahkan setan sendiri mengatakan bahwa karena orang ini baik, makanya Allah memberkati, ya kan? Sehingga mungkin bagi Ayub ini inilah bukan masalah bagaimana menggunakan kekayaan, tetapi adalah bagaimana apakah saya bisa tetap setia atau tidak, baik di dalam ketika aku punya atau aku tidak punya, ya kan? Itu adalah tentang bagaimana dia bisa tetap setia. Jadi bukan soal memberinya, tapi bagaimana apakah memang benar kekayaan ini adalah karena saya baik, atau apakah kalau saya tidak kaya makanya saya akan tetap baik. Sebenarnya itu kan inti daripada pelajaran daripada Ayub ini. Nah, dihubungkan dengan pemberian daripada Ayub ini, kalau kita lihat di dalam pembahasannya, sepertinya Ayub ini sedang mengatakan, kalau di dalam ayat Ayub 1 ayat 8 dikatakan bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa dia orang yang benar, ya, tidak ada orang yang seperti Ayub. Lalu kemudian Ayub sendiri pun juga memiliki gambaran yang tepat mengenai siapa dirinya, ya kan? Jadi ketika teman-temannya itu mengatakan, "Hai, kamu pasti ada dosanya, akuilah dosamu di hadapan Allah," dan seterusnya. Enggak, Ayub di sini kalau di dalam ayat 29 pasal 29 ayat 12 sampai 16 ya, di situ dia menjabarkan sebenarnya saya ini seperti ini loh. Waktu kaya pun saya tetap setia loh. Ya kan? Nah, sekarang saya miskin itu bukan karena saya tidak setia, pasti ada sesuatu yang lain dan yang saya tidak ketahui. Dan kadang-kadang itulah sesuatu yang kita perlu pahami. Di dalam kita, apakah kita kaya atau kita miskin, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, kita harus memahami bahwa bila mana karakter kita, bila mana apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan perintah Allah, lalu kemudian masih ada sesuatu yang terjadi, ya berarti memang itulah waktu bagi kita untuk melihat sebenarnya mungkin ini bukan karena saya, mungkin ini bukan karena orang lain yang membutuhkan, tetapi mungkin ada sesuatu yang saya tidak ketahui. Sama seperti Ayub kan tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Sehingga apa? Dia hanya berpegang kepada kesetiaan dan kepada karakternya. Itulah yang bisa ditunjukkan. Nah, mungkin bagi kita juga adalah bagaimana pelajaran seperti memberi yang bisa kita pelajari dari Ayub adalah bahwa Ayub itu memberikan dari karakternya, terlepas apakah dia punya ataupun dia tidak punya. Dan itulah menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita tiru, sehingga ya kalau saya punya, inilah yang akan saya lakukan. Kalau saya tidak punya, inilah yang akan saya lakukan. Tergantung porsinya dan tentu ada sisi kualitasnya. Mungkin ya kalau dia lebih banyak pasti pemberiannya lebih baik, tetapi adalah saya tetap memilih untuk setia. Mungkin itu pelajaran daripada Ayub. Memberi itu jadi bukan masalah ada atau tidak ada, tapi masalah mindset, masalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Vijay. Kalau saya melihat 3 orang ini, anak kaya muda, Zakheus dan juga Ayub ini merepresentasikan 3 golongan manusia dalam memberi menurut saya. Yang pertama, orang kaya muda, ada orang yang
udah diminta untuk memberi masih gak mau memberi, mengeraskan hati, ya. Padahal dia bisa memberi, ya. Yang kedua, Zakheus tanpa diminta dia memberi, ya. Sangat baik ya. Yang kedua naik level nih. Yang terakhir Ayub 29 ayat 16 katakan, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki, bukan saja dia sudah memberi tanpa diminta, tapi bahkan dia cari lagi mana orang yang butuh lagi, proaktif lagi, planning lagi, mana yang kalau ada yang gue lewat nih dari orang-orang yang gue berikan ini. Ini the highest level of faith. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pastor Wilson juga. Dia saleh dari awalnya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan ada satu mungkin di antara yang ini, yaitu orang yang diminta dulu baru memberi. Mungkin kebanyakan dari kita semua, exactly. Jadi makanya itu gak boleh, kita harus aim for the highest. Jadi menurut saya itulah pelajaran yang kita bisa ambil. Ayub luar biasa contohnya. Pendeta. Jadi waktu tadi Ellen cerita tentang si Ayub, si orang muda yang kaya dengan si Zakheus, saya jadi ingat dengan perumpamaan Yesus tentang dua orang yang berdua itu. Jadi itu ya, itu namanya condensed version dari cerita yang dua ini. Dan demikianlah. Ya, mengenai Ayub ini memang kita tahu ya, seperti tadi waktu di belakang sebelum kita tayang ya, Bijido kok katakan, ternyata ada pelajaran lain dari Ayub. Saya kira hanya tentang kesengsaraan, tapi ternyata Ayub ini luar biasa juga. Ada segmen-segmen yang luar biasa yang kita bisa lihat. Tapi secara detail ya, walaupun ya ini luput dari perhatian kita. Tapi mungkin secara secara keselamatan ya kita alihkan dulu pembicaraan kita dari topik sekolah sahabat kita ini, bahwa memang kita harus juga pastikan bahwa si Ayub ini juga adalah penerima kasih karunia, bukan? Ya karena apa? Teguran Allah datang bukan pada dia, tapi datang kepada teman-temannya. Tapi jangan lupa bahwa Ayub juga punya beberapa konsep yang agak keliru tentang Allah, bahwa ya Allah yang buat dia menderita. Padahal bukan ya. Nah, ada konsep-konsep yang memang harus diperhatikan. Tapi yang jelas dia adalah orang yang saleh. Bahkan pada waktu sudah mengalami derita, Tuhan juga katakan dia orang benar. Dia orang benar, dia orang bagus ya. Begitu ya. Oke, thank you. Dari pelajaran sekolah sahabat kita bisa melihat begitu banyak dari orang kaya telah menemukan bahwa kekayaan mereka tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka harapkan. Uang mungkin bisa membeli banyak hal, tapi uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan. Ayub tidak sekedar menunggu, misalnya peminta-minta mendekatinya untuk meminta sedekah, akan tetapi Ayub proaktif mencari orang yang membutuhkan dan bertindak untuk menolongnya. Mungkin dari teman-teman ada kesimpulan singkat mengenai apa yang kita sudah pelajari sepanjang pekan ini, BJ. Iya, singkat saja mungkin ya, bahwa kita ini apalagi umat Advent juga ya, itu sudah banyak sekali belajar teori. Kita sudah banyak sekali dari kecil, renungan pagi, kita baca sekolah sahabat, kita mendengar khotbah dan juga PA, dan banyak sekali. Tapi pelajaran ini menegur kita, bahwa bagaimana kita boleh juga mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan it goes beyond that, gak hanya mempraktikkan kasih, tapi kita diajar lagi untuk merencanakan proactively, intentionally. Those are the keywords of this Sabbath school menurut saya. Oke, thank you, Ellen. Oke, jadi dari sini aku belajar bahwa memberi bukanlah pilihan ya, tapi adalah pola hidup yang sudah diajarkan dari awal. Itu dia. Jadi mungkin itu sih pengingat kepada kita lagi, dan kita nggak akan menjadi miskin saat kita memberi. Amen. Tapi kita menghutangi Tuhan akan memberikan kepada kita untuk diberikan kepada yang lain. Mungkin itu. Data Wilson? Ya mungkin kita tidak perlu lupakan, yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa kekayaan atau sumber daya itu adalah talenta. Ya kan? Kita menyambungkan dengan pelajaran kita di yang judul besarnya adalah bagaimana kita mengelola talenta ini. Nah, dalam hal ini mungkin kita fokusnya kepada yang memiliki. Oke, yang memiliki talenta ini, talenta kekayaan, apa sih yang harus dilakukan? Dan tadi seperti yang Ellen sudah bilang bahwa itu adalah perintah Allah untuk mengelola ini dengan baik. Jadi ada tanggung jawab.
Iya. Kan kepada banyak yang diberi, banyak juga diminta. Ya, mungkin kepada sedikit yang diberi, sedikit yang diminta. Tetapi semua orang itu ada porsi-porsinya yang memang dia perlu lakukan di dalam porsinya ini. Sehingga baik dia orang kaya ataupun dia orang miskin, tetap memiliki menyadari bahwa ada sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan. Jadi kadang-kadang kita berpikir mengenai karunia betul, tetapi manifestasi daripada penerimaan kita akan karunia itu tetap harus terlihat, tidak bisa hanya ada di pikiran. Dan itu mungkin juga pelajaran yang kita pelajari ketika kita baca kitab Yakobus tadi ya, tentang ibadah yang sejati. Nah, semua orang ini perlu mempraktekkan ibadah yang sejati, dan ibadah yang sejati itu akan terlihat dari yang paling kelihatan adalah dari pemberian gitu. Mungkin seperti itu. Oke, thank you. Nah, kalau dari saya, sebelum saya berikan komentar, saya terberkati sekali dengan diskusi ini ya, dengan teman-teman tanggapannya. Saya mau bawa pikiran kita kepada apa yang dinyatakan orang muda itu ya. Matius pasal 19 ayat yang keberapa ini? Tapi saya hanya pilih 3 ya. 3 saja karena ini yang paling cocok. Yang dia katakan begini. Kata Yesus, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Saya sengaja hilangkan jangan berzina ya. Oke, saya mau tidak membunuh. Tapi apakah saya menyelamatkan orang? Saya tidak mencuri, memang saya tidak ambil hak orang lain. Tapi apakah saya mengizinkan agar orang lain dapat haknya? Saya tidak berdusta, ngapain saya bohong? Karena saya sudah kaya dan segala macam kan. Tapi apakah saya juga mempersulit orang lain sehingga dia harus berdusta hanya untuk mendapatkan rezekinya? Padahal itu sepengetahuan saya. Nah, hati-hati dengan itu. Jangan membuat orang lain jadi terjebak dengan dosa-dosa seperti ini. Oke, saya tidak lakukan itu semua segala macam. Tapi pada dasarnya saya langgar semuanya. Karena apa? Karena saya nggak mengenal prinsip ya. Hanya permukaan saja. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Oke. Thank you teman-teman semua yang sudah berdiskusi bersama-sama dengan kita, dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan baik pelajaran pekan ini maupun sepanjang triwulan ini, silahkan tinggalkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Halo teman-teman Diskusi Sekolah Sahabat, kita saat ini sudah ada di dalam sesi tanya jawab, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan saat ini saya bersama dengan Pendeta Leroy Pakpahan, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di episode-episode sebelumnya ya. Jadi mungkin nggak bisa real time, nggak bisa saat itu juga langsung dijawab, karena kita masih menunggu komentar-komentar masuk dan setelah itu kita akan jawab. Dan sepanjang triwulan ini kita belajar mengenai bagaimana mengelola bagi sang guru atau sang tuan, Tuhan kita, sampai ia datang. Jadi pertanyaan yang sehubungan dengan sepanjang triwulan ini, silahkan kalau ada yang kurang dimengerti dari pelajaran-pelajaran, silahkan ditanyakan, masukkan di dalam komentar Diskusi Sekolah Sahabat. Kita masih ada satu pertanyaan atau pernyataan dari saudara Dion Lukin. Seperti ini Pendeta. Ada beberapa ayat yang dituliskan, saya akan bacakan juga. Di dalam Ulangan 14 ayat 28 dan 29. Saya bacakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Dan satu ayat lagi di dalam Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Kalau kita lihat di sini, di zaman bangsa Israel berarti untuk persepuluhan diberikan bukan hanya kepada orang Lewi atau yang melayani bait suci pada saat itu, tetapi juga kepada orang asing, anak yatim, dan janda. Kenapa persepuluhan di saat ini tidak bisa kita langsung berikan kepada, jadi kita
kan biasanya kembalikan dulu ke gereja, tapi apakah boleh kita langsung berikan kepada orang asing, janda, anak yatim, seperti itu pendeta? Baik, ada prinsip yang luar biasa di sini, humanisme bukan. Jadi kita jangan hanya memikirkan tentang diri kita atau juga urusan agama, tapi juga harus juga memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung di antara kita. Tapi ingat, perhatikan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita bicara pada waktu yang lalu tentang perpuluhan, lalu perpuluhan ini disetorkan kepada perbendaharaan, maka itu satu hal. Lalu yang kedua, dari yang dibacakan tadi dari kitab Ulangan, kira-kira siapa yang mengadministrasi itu? Berarti kan mereka sendiri, rumah itu sendiri. Saya mau memberikan, lalu saya mengadministrasi. Kepada siapa? Saya berikan kepada orang Lewi. Oh, mereka udah dapat, tapi diberikan lagi. Tapi kemudian ada lagi yang lain. Kepada orang asing, kepada orang miskin di antara kamu. Ya, itu terserah kepada kita. Dan yang jelas memang begini, kita bicara tentang ulangan yang dimaksud dalam perikop ini bicara tentang apa yang disebut namanya dengan second tithe. Dalam bahasa Ibraninya ma'aser sheni. Senin, hari kedua. Sheni. Jadi perpuluhan yang kedua. Dan ini terjadi pada periode waktu yang tertentu. Tidak dari awal dan tidak juga sampai habis. Ini berhenti pada akhirnya. Ya. Dan ini dilakukan oleh karena Tuhan mau membuat mereka peduli kepada orang lain. Jadi ada sistem itu. Tapi saya tanya dengan pertanyaan tadi, bolehkah kita memberikan atau kenapa tidak memberikan? Lah, itu diadministrasi oleh masing-masing pribadi. Kan begitu. Tapi bicara tentang yang tadi kita sebutkan yang masih permanen dari dulu sampai sekarang, bahkan sebelum orang Israel sistem keimamatan Lewi ada, itu sudah ada. Dari zaman katakanlah dari Melkisedek pertama. Yakub juga begitu ya. Dan sampai kitab Ibrani masih dibahas itu ya. Ada satu perpuluhan yang utama yang tidak boleh digagalkan oleh apapun sampai dia datang nanti. Tapi yang kita bicarakan tadi itu adalah yang disebut namanya dengan second tithe, perpuluhan kedua. Ma'aser she'ini'i ya. Yang dibuat atau dilakukan, diadministrasi, dikelola oleh keluarga-keluarga yang rindu untuk melakukannya. Kira-kira demikian. Tapi tidak diambil dari perpuluhan yang tadi ya, tidak. Itu yang lain ya, yang lain. Kira-kira demikian. Jadi kalau saya bisa simpulkan ada perpuluhan pertama itu yang dibawa ke storehouse dan perpuluhan kedua itu yang mau diberikan kepada orang Lewi, orang asing. Dan ada satu lagi sebenarnya. Ada. Namanya ini lebih kepada pajak. Jadi perpuluhan raja namanya. Nah, itu lain lagi. Tapi sudah berakhir juga karena sistem sipil orang Ibrani sudah selesai toh, yang sekarang tidak dianggap lagi kan begitu. Kalau untuk zaman sekarang persepuluhan kedua itu second tithe itu masih berlaku nggak pendeta? Itu berpulang kepada kita. Prinsipnya tetap ada karena ya ini dalam pelajaran kita kan ada nanti akan membahas tentang memberikan kepada orang-orang terkecil paling hina ini. Ada dan Yesus juga katakan itu kan. Kapan kami melihat engkau telanjang sehingga kami memberikan engkau pakaian? Kapan kami beri makan? Kapan kami begini? Oh, ya. Apa yang kau lakukan kepada orang terkecil ini, kau lakukan padaku, kata Tuhan. Itu prinsipnya ada. Dan itu berpulang kepada kita. Lakukan. Kalau engkau berani katakan itu 10%, that's good. Berarti sedang, tapi yang jelas ini bukan lagi binding. Ya. Ini tidak menjadi regulasi lagi. Ya. Tidak jadi perjanjian, kontrak tidak jadi perjanjian, itu ya. Karena ini lebih kepada humanisme begitu dan itu baik untuk dilakukan. Saya kira orang-orang beragama tetap akan peduli tentang tetangganya, bukan? Oke. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, ini ada pertanyaan dari Tulun Dusun Official Channel. Bagaimana menangani hutang? Berusaha untuk tidak berhutang, tapi kalau keadaan terpaksa ya harus berhutang juga. Gimana pendeta? Nah, jadi salah satu solusi bagaimana supaya tidak berhutang, sudah dijawab tadi bagiannya tadi ya. Dengan meminjam ya, bagaimana mengatasi ya kesulitan keuangan lah katakannya. Jangan dibilang mengatasi hutang, tapi kemudian ya kalau terpaksa ya berarti kan bertanya tapi tidak mau menerima jawaban begitu ya. Jadi kalau boleh di paraphrase sedikit untuk katakan bagaimana menangani masalah keuangan. Kalau terpaksa ya berhutang, nah itu salah satu solusinya. Tapi itu solusi terakhir berhutang karena apa? Hutang bagaimanapun ada bunga. Itu yang pertama. Kalau memang orang itu tidak mau kasih bunga, tidak mau terapkan sistem bunga, maka biasanya kita akan menjadi agak
agak masalah dengan orang itu, apalagi itu yang satu iman ya, kita jadi sukar datang ke gereja, bukan? Jadi Karena nggak lihat enakan ya? enak begitu ya. Nah, kita alami itu ya. Jadi kalau yang penting kita tahu adalah berapa kita punya income. Dan hiduplah berdasarkan income. Maksudnya berdasarkan income bukan dalam arti begini. Oke, saya dapat 10, maka hidup saya 10. Tidak. Karena apa? Karena ada sistem ya nabung misalnya. Jadi kita hanya bisa hidup katakanlah paling banyak 70% dari income, bukan. Jadi tahu diri lah begitu ya. Jadi ketika kita dapat sekian, maka harus estimasi 30 itu bukan harus dihabiskan, tidak boleh. Tapi orang lain boro-boro bukan hanya 100% dia gunakan, tapi lebih daripada itu. Ya. Akhirnya apa? Nah, itulah munculnya tadi hutang-hutang tadi ya. Ya. Oke, thank you Pendeta. Nah, satu lagi yang terakhir Pendeta, ada dari Son Lomboan. Apakah pinjam uang sama dengan hutang? Gimana Pendeta? Oke, ya kita lanjutkan saja. Pinjam. Katakan 10, saya pinjam 10 nih. Berarti hutang saya berapa? 10. Iya. Ya artinya apa? Minjam sama dengan hutang nggak? Iya. Ya sama dong. Iya. Ya minjam ya sama dengan hutang ya. Itu wajib ya, karena namanya meminjam itu membuat kita berhutang. Ya, itu sama ya. Demikian. Mungkin bedanya kalau hutang di beberapa tempat itu ada bunganya. Kalau minjem sama temen biasanya gak ada bunganya Pendeta. Ya, tetap saja yang namanya hutang. Ya, Hutang kan harus hutang. dibayar dengan pakai interest bunga atau tanpa bunga. Nah, mungkin kita lebih baik katakan begini. Bagaimana supaya kita tidak meminjam yang tidak bisa dibayar. Jadi hutang selama-lamanya. Nah, ini pertanyaan lain ya. Ya yang namanya hutang ya kita berdoalah supaya itu bisa dibayar ya. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya Pendeta. Teman-teman semua, kalau ada pertanyaan lain sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, silahkan tuliskan di dalam komentar diskusi Sekolah Sahabat YouTube channel kita. Dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilson. Kita dalam doa, ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pelajaran yang sudah boleh kami diskusikan bersama tentang bagaimana kami memiliki tanggung jawab terhadap yang paling hina sekalipun ya Tuhan. Ya. Bagaimana tentang tanggung jawab kami mengelola apa yang kami miliki dan apa yang perlu kami tunjukkan kepada orang lain bahwa kami memiliki kasih dan melalui pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh memberikan sesuai dengan apa yang kami miliki dengan dalam perencanaan secara intensional dan juga terlebih atas dasar kasih segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melatih karakter kami sehingga kami siap untuk mendapatkan keselamatan yang Engkau rindu untuk berikan kepada kami. Dan menjadi pengharapan kami bersama dengan seluruh pendengar dan kami juga di diskusi Sekolah Sahabat ini. Dan menjadi pengharapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kembali sekali lagi teman-teman yang sudah berdiskusi dan terima kasih juga pemirsa yang sudah mengikuti diskusi Sekolah Sahabat kita, dan biarlah pelajaran ini bukan hanya kita menjadi pendengar saja tetapi kita menjadi pelaku. Kalau mungkin kita rasa kita terlalu besar untuk melakukan satu hal yang langsung perubahan yang besar, lakukanlah one step at a time. Amin. Satu langkah demi satu langkah. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.